Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT atau SAT atau ASAT ya. Mata pelajaran IPS kelas 8 SMP atau MTSN semester 2, Kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Oke. Dan untuk latihan soal PAT SAT kelas 8 mata pelajaran lainnya, silahkan cek ya bagian deskripsi, link videonya sudah ada atau di bagian playlist juga ada ya. Dan mari kita mulai latihannya. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia yang berasal dari faktor eksternal adalah A. Penderitaan rakyat akibat penjajahan, B. Munculnya golongan terpelajar, C. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, D. Kenangan kejayaan masa lalu seperti Majapahit dan Sriwijaya. Jawaban yang benar adalah C, yaitu kemenangan Jepang atau Rusia tahun 1905. Ya, jadi kemenangan Jepang yaitu bangsa Asia atau Rusia bangsa Eropa membangkitkan kepercayaan diri bangsa-bangsa Asia untuk merdeka. Lanjut. Organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang berdiri pada abad kedua pada 20 Mei 1908 adalah A. Sarekat Islam, B. Budi Utomo, C. Initiative Partits, dan D. Perhimpunan Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Budi Utomo. Ya, jadi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan atas inisiasi Dr. Wahidin Sudirohusodo, menandai dimulainya kebangkitan nasional. B aja jawabannya. Tokoh tiga serangkai pendiri Initiative Partits adalah A. Soeharto, Hatta, dan Syahrir, B. Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, C. Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan Samanhudi, D. Agus Salim, Abdul Muiz, dan Djokro-Minoto. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Jadi Initiative Partits adalah organisasi politik pertama yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dihasilkan melalui Kongres Pemuda II. Nah, makna terpenting dari Sumpah Pemuda adalah A. Menguatkan persaingan antar organisasi pemuda daerah, B. Menyatukan visi perjuangan bangsa dari daerah menjadi nasional, C. Mempercepat proses penyerahan kedaulatan dari Belanda, D. Membentuk angkatan perang pemuda yang kuat. Oke, jawaban yang benar adalah B. Menyatukan visi perjuangan bangsa dari kedaerahan menjadi nasional. Jadi jawabannya B. Di Sumpah Pemuda menyatukan tekad satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Oke, kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memberikan peluang pendidikan bagi kaum pribumi, namun bertujuan untuk mencetak tenaga kerja murah disebut A. Tanah paksa atau stelsel, B. Politik adu domba atau divide et impera, C. Politik etis edukasi, dan D. Kerja rodi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu politik etis ya atau edukasi. Di politik etis memiliki 3 program: edukasi, irigasi, dan emigrasi ya. Oke. Faktor utama yang menyebabkan Jepang diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia di awal kedatangannya adalah A. Jepang memberikan bantuan pangan yang melimpah, B. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan menyebut diri sebagai saudara tua, C. Jepang tidak melakukan kerja paksa, D. Jepang mengizinkan pembentukan partai politik sebebas-bebasnya. Jawaban yang benar adalah B. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan menyebut diri sebagai saudara tua. Di semboyan gerakan 3A yaitu Jepang Pelindung Pemimpin dan Cahaya Asia digunakan untuk menarik simpati rakyat. Kerja paksa pada masa pendudukan Jepang yang menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan rakyat Indonesia disebut A. Rodi, B. Rumusha, C. Kerja bakti, D. Wajib militer. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Romusa. Di Romusa adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk kepentingan perang Jepang.
Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu proklamasi memicu peristiwa. A. Peristiwa Hotel Yamato. B. Peristiwa Rengas Dengklok. C. Pertempuran Ambarawa. D. Peristiwa Bandung Lautan Api. Jawaban yang benar adalah B. Peristiwa Rengas Dengklok. Di golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ya, agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Jadi jawabannya B. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh A. Sayuti Melik, B. Soekarni, C. Laksamana Maida, D. B.M. Diah. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Sayuti Melik. Di naskah yang disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Soebardjo diketik ulang oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Jadi jawabannya A ya, Sayuti Melik. Perdagangan internasional memberikan manfaat bagi suatu negara, salah satunya adalah A. Menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. B. Menimbulkan ketergantungan mutlak pada negara lain. C. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. D. Menurunkan kualitas konsumsi masyarakat. Jawaban yang benar adalah C. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut. Nah, jadi penjelasannya itu, perdagangan internasional itu memungkinkan negara mendapatkan barang atau teknologi yang belum ada di negerinya. Kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri disebut A. Tarif, B. Kuota, C. Dumping, dan D. Subsidi. Jawaban yang benar adalah B. Kuota. Di kuota adalah pembatasan jumlah fisik barang agar impor produk dalam negeri tetap terlindungi ya. Jadi jawabannya adalah B. Keunggulan yang dimiliki suatu negara karena dapat memproduksi barang dengan biaya lebih murah dibandingkan negara lain disebut keunggulan. A. Mutlak, B. Komparatif, C. Kompetitif, dan D. Relatif. Oke, jawaban benar adalah B. Komparatif ya. Di teori David Ricardo menyatakan bahwa negara sebaiknya fokus pada produk yang paling efisien mereka hasilkan. Tujuan utama dibentuknya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah A. Membentuk fakta pertahanan militer bersama, B. Menciptakan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara, C. Menghilangkan seluruh pengaruh negara barat di Asia, D. Mengatur harga minyak dunia. Jawaban benar adalah B. Menciptakan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara. Ya, jadi ASEAN itu fokus pada stabilitas dan pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara. Oke. Rumah tangga perusahaan dalam kegiatan ekonomi berperan sebagai A. Konsumen akhir barang dan jasa, B. Penyedia faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, C. Produsen yang menghasilkan barang dan jasa, D. Pengatur kebijakan moneter. Jawaban yang benar adalah C ya, produsen yang menghasilkan barang dan jasa. C. Kenapa? Karena perusahaan mengolah faktor produksi menjadi barang atau jasa untuk dijual. Lanjut. Pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah modal kepada perusahaan disebut A. Upah atau wage, B. Sewa atau rent, D. Bunga atau interest, B. C. Bunga atau interest, dan D. Laba atau profit. Jawaban benar adalah C. Bunga atau interest. Ya, jadi imbalan atau modal adalah bunga, sedangkan imbalan atau tenaga kerja adalah upah. Salah satu organisasi militer bentukan Jepang yang beranggotakan pemuda Indonesia untuk membantu Jepang di medan perang adalah A. Putra, B. Peta atau Pembela Tanah Air, C. Jawa Hokokai, D. BPU PKI. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Peta atau Pembela Tanah Air. Di Peta dibentuk untuk mempertahankan tanah air dari serangan sekutu, namun nantinya menjadi cikal bakal TNI.
Sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 memiliki agenda utama yaitu A. Menentukan struktur kabinet, B. Merumuskan dasar negara Indonesia, C. Memilih presiden dan wakil presiden, D. Menyusun strategi perang gerilya. Jawaban yang benar adalah B. Merumuskan dasar negara Indonesia. Pada sidang ini, tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara. Di B aja. Berikut ini merupakan faktor pendorong ekspor kecuali A. Keadaan pasar luar negeri yang menjanjikan, B. Kesulitan eksporter untuk menangkap peluang pasar, C. Memberlakukan pajak ekspor yang sangat tinggi, D. Adanya perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Jawaban yang benar adalah C. Pemberlakuan pajak ekspor yang sangat tinggi. C ya jawabannya. Pajak ekspor yang terlalu tinggi justru akan menghambat atau menurunkan minat ekspor. Kita lanjut. Redistribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah melalui pengenaan pajak kepada kelompok kaya untuk membantu kelompok miskin disebut redistribusi A. Vertikal, B. Horizontal, C. Diagonal, D. Melingkar. Jawaban yang benar adalah A. Vertikal. Vertikal berarti transfer dari kelompok ekonomi atas ke bawah. Ekonomi kelautan atau marine economy berbeda dengan ekonomi maritim atau maritime economy. Yang dimaksud ekonomi kelautan adalah A. Jasa penyeberangan kapal antar pulau, B. Industri galangan kapal dan perawatan pelabuhan, C. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta daratan menggunakan SDA laut, D. Jasa logistik pergudangan di pelabuhan. Jawaban yang benar adalah C. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta daratan yang menggunakan SDA atau sumber daya alam laut. C ya jawabannya. Ekonomi kelautan berfokus pada pengambilan hasil atau SDA atau sumber daya alam dari laut seperti penangkapan ikan dan tambak garam. Agresi militer Belanda saat itu terjadi karena pihak Belanda melanggar kesepakatan dalam A. Perjanjian Linggarjati, B. Perjanjian Renville, C. Perjanjian Royan-Royan, dan D. Konferensi Meja Bundar. Jawaban yang benar adalah A. Yaitu Perjanjian Linggarjati. Belanda tidak puas dengan hasil Linggarjati dan ingin kembali menguasai sumber daya di wilayah Indonesia. Dalam perdagangan internasional, kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut A. Impor, B. Ekspor, C. Kurs, dan D. Falas. Jawaban yang benar adalah B. Ekspor. Penjual disebut eksportir dan kegiatannya disebut dengan ekspor. Jawabannya B. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional disebut A. Kurs, B. Devisa, C. Saham, dan D. Obligasi. Jawaban yang benar adalah B. Yaitu devisa. Devisa itu adalah kekayaan negara dalam bentuk mata uang asing yang diakui secara internasional. Dampak positif pembangunan ekonomi bagi masyarakat adalah A. Terjadinya pencemaran lingkungan, B. Munculnya gaya hidup konsumtif, C. Terbukanya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, D. Lahan pertanian yang semakin menyempit. Jawaban yang benar adalah C. Terbukanya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran ya jawabannya. Ya, kenapa C? Karena pembangunan ekonomi yang baik akan menyerap tenaga kerja. Penggunaan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang menekankan pada asas A. Individualisme, B. Kekeluargaan, C. Persaingan bebas, dan D. Monopoli negara. Jawaban yang benar adalah B. Yaitu kekeluargaan. Ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jawabannya B. Itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.